Laptop gaming ya kayak gini, kuat dipakai ngegame, nggak ada nge-lag-nge-lagnya. Performanya segahar itu, sampai ke bodinya juga yang mencirikan gaming banget. Saya pakai beberapa minggu belakangan ini karena lagi sering ada waktu santai buat ngegame. Ternyata emang kuat dan bisa diandelin. Terus apa sih yang bikin kita seneng sama HP Victus 16 ini? Yuk langsung aja kita bahas. Lego. Laptop gaming masih jadi pilihan banyak orang karena selain kuat untuk nge-game, biasanya dibarengi dengan kemampuan editing yang lebih baik dari laptop konvensional. Untuk itu saya biasain make HP Victus 16 ini buat keseharian. Ternyata oke juga loh. Soalnya bentuknya yang simple dan sleek, warnanya hitam keabuan dengan material aluminium membuatnya terasa kokoh. Terdapat logo Victus di tengahnya dengan finishing glossy yang memantul. Jujur, saya pribadi lebih suka laptop gaming tuh harus rame dengan RGB light-nya muncul di sana-sini. Tapi setelah beberapa saat pakai HP Victus 16 ini rasanya nggak perlu juga ya banyak RGB light-nya. Desainnya kalem kayak gini malah lebih elegan. Iya nggak sih? Kalian pasti sepemikiran sama saya, betul nggak? Portnya indikasi juga cukup lengkap di sini. Mulai dari bagian kirinya terdapat RJ45, port USB-A, dan jack audio 3,5 mm. Di sisi satunya terdapat port AC adapter, satu HDMI port, 2 USB-A, dan satu buah USB-C power delivery. Kalau kalian lihat di sisinya terdapat lubang ventilasi, dan juga di dekat bagian hinge-nya terdapat ventilasi juga. Di posisi hinge-nya juga ada tulisan Victus. Tuh, kalem-kalem gini terasa pas banget kan guys? Selanjutnya kalau kita buka, ada logo Victus di bawah layarnya. Dan logo-logo Victus ini membentuk sebuah speaker yang kuat juga. Kurang lebih beratnya sekitar 2,3 kg, standar laptop gaming ya. Tapi ya bukan tanpa sebab karena layarnya sendiri berukuran 16 inch. Besar banget kan? Dan tampilannya juga bagus. Menggunakan panel IPS dengan resolusi 1920 x 1080 pixel. Tingkat kerapatan layarnya 137 ppi. Selama menggunakan ini layarnya emang enak sih, nggak terlihat burem. Tampilannya bisa detail, hingga layar 16:9-nya masih enak untuk dipakai ngegame sekarang ini. Apalagi kemampuan layarnya bisa 144 Hz yang ngebuat pengalaman ngegame jadi jauh lebih asik lagi. Layarnya juga setelah kita tes bisa dapetin 100 sRGB, NTSC-nya 72%, Adobe RGB 77%, dan DCI P3-nya 80%. Untuk kelas layar IPS, oke banget sih ini, apalagi bisa dapetin 100 sRGB. Oke lah, pasti kalian suka. Nah, sebelum ke bagian performanya, saya mau bahas dulu dari segi keyboardnya yang menggunakan full size keyboard, lengkap dengan numpad-nya juga. Penggunaannya juga enak, mau dipakai ngetik bikin script masih nyaman, juga dipakai ngegame masih sama-sama nyaman. Terus emangnya sekuat apa sih om performanya? Nah ini nih, harus wajib kita bahas. HP Victus 16 ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 7640HS dengan AMD Radeon 760 grafik. RAM-nya menggunakan DDR5 5600 berukuran 16 GB dan storage-nya menggunakan tipe M2 PCIe. Dengan ini aja kita udah tahu kalau laptop ini nggak main-main. Kita tes benchmark-nya juga, dimulai dari Cinebench R20 yang bisa menghasilkan skor 668 single core dan 4957 multi core-nya. Begitu juga dengan tes yang kita lakukan ulang selama 10 kali tetap bisa dapetin skor yang hampir sesuai. Bahkan di pengujian ke-10 kita masih bisa dapetin skor 671 untuk single core dan 4602 multi core-nya. Berlaku juga di Cinebench R23 bisa hasilin 1718 single core dengan multi core-nya tinggi nih di skor 12906 pada pengujian pertama. Stabil dan pada pengujian looping ke 10 kali masih dapetin di kisaran skor 1714 untuk single core dan 12881 untuk multi core-nya. Selanjutnya pada 3D Mark Benchmark pada Time Spy bisa dapetin skor 9571 dengan grafik skor 9796 dan CPU skornya 8469. Begitu juga dengan PC Max 10 kita bisa dapetin skor 7755 dengan Essential Score 10765. Productivity skornya 10.581 dan Digital Content Creation-nya dengan skor 11.111. Dengan skor kayak gini kita tahu sih semua game pasti bisa berjalan lancar di sini. Dan terbukti emang benar semuanya bisa lancar guys. Kita mulai tes lewat Forza Horizon 5. Settingannya langsung kita atur pada preset Extreme, di mana kita bisa dapetin dengan rata-rata 90-an FPS. Ini sih beneran berasa cepet ya. Layarnya juga support jadi efek-efek lampu dan angin cepetnya tuh berasa smooth.
Pergerakannya juga lebih lancar lagi. Oke banget nih, Forza Horizon 5, approve. Selanjutnya Genshin Impact kita set dulu di highest 60 fps. Ini juga lancar banget dan stabil di atas 50 fps. Kalau mau main stabil 60 fps, kamu set aja ke high 60 fps. Ini nggak ada frame drop sama sekali, lancar. Palingan turun-turun hanya ke 57 fps aja. Sisanya stabil terus. Genshin Impact, approve. Selanjutnya kita tes game berat nih, Cyberpunk 2077. Lancar nih di atas 50-an fps, rata-ratanya di 50 hingga 55 fps. Tapi di beberapa kesempatan sempat drop ke 45 fps. Tapi masih lancar banget. Ini Cyberpunk cuy, bisa stabil di atas 50-an fps. Settingannya ultra sih, gila ini. Cyberpunk 2077 approve. Selanjutnya kesukaan saya nih, game Valorant. Kita mainin di settingan defaultnya pada high dengan phasingnya off. Kita bisa dapetin rata-rata di 250 hingga 270 fps loh. Maksimalnya nyentuh di 300 fps. Bahkan ini sih jelas pergerakannya akan sesmooth itu. Dan diadu buat kompetitif sih bisa banget. Jadi Valorant approve. Kalian lihat sendiri kan, semua game bisa dilibas abis. Dan pada ngebut semua di settingan tertinggi. Bukan di settingan low loh. Emang kebukti performa AMD Ryzen 5 7640HS ini emang ciamik. Saya suka banget sih, performanya stabil baik plug-in ataupun plug-out, ngebuatnya andal di segala kondisi. Dipakai mobile jelas bisa banget, hingga ke multitasking yang mumpuni berkat Windows 11. Apalagi ada satu yang saya suka yaitu AI di Windows 11. Fitur ini berguna buat saya yang biasa bikin skrip dan suka bingung cari topik pembahasan. Dengan bantuan AI, semuanya jadi lebih mudah. Fitur AI di Windows 11 ini juga bisa jadi asisten pribadi kita dalam laptop ini. Membuat jadi lebih banyak kemungkinan yang bisa dieksplor dari sebuah laptop. Mantep sih ini, berguna banget ke depannya. Tapi ada satu yang harus dikasih catatan sedikit nih. Perihal suaranya saya rada kurang suka nih, terlalu biasa terdengarnya. Tapi ya tertolong banget karena bisa hasilin suara yang kenceng. Di luar itu saya lebih saranin untuk penggunaan headset atau earphone-nya ya untuk penggunaan lagi main game. Biar lebih seru aja ngegamenya, kayak gini nih contoh suaranya. What is that? That's not common. Jadi kalau disuruh milih laptop gaming yang harganya masih terjangkau, HP Victus 16 series ini jawaban yang paling benar. Kalau lihat di e-commerce harganya tuh di kisaran 16 jutaan untuk seri termurahnya. Dengan angka ini tapi kuat ngegame sih worth it banget pasti. Saya sendiri suka dan bisa ngejalanin passion saya menggunakan HP Victus 16 series ini. Oke guys, demikian video mengenai laptop yang asik dibuat main game yaitu HP Victus 16 series. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.